Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Gaung Wan Jadid. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semakin hari semakin ramai saja teman-teman berdebat konten baru, baik yang berilmu, yang pas-pasan, atau yang hanya modal ngotot dan ujung-ujungnya menghujat. Dan bisa dipastikan teman-teman, setiap pertanyaan muslim yang tidak terjawab oleh mereka pasti jawabannya ngeles, ngalor ngidul, dan ujung-ujungnya menghujat. Akhirnya lari. Dan begitu pula dengan yang pedebat yang berilmu dari Oten ini. Kalau sudah kepepet, biasanya pedebat muslim langsung di-kick. Terus jurus framing dimainkan. Itu selalu jadi jurus andalan mereka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kalian berada, teruslah bentengi umat muslim dari permutatan. Dan jangan lupa berdoa buat pedebat-pedebat muslim. Semoga mereka diberi kesehatan, kekuatan iman dan Islam, dan terus menghantam oten-oten untuk menegakkan kebenaran ajaran Islam. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan di-share ya teman-teman, agar channel ini terus bisa berkembang untuk menggaungkan kebenaran Islam. Mari kita dengarkan perdebatan mereka, bagaimana pedebat muslim bertanya dan bagaimana Oten menjawab. Silakan dicerna sendiri. Selamat mengikuti. Salam satu Tuhan. Kan yang tadi Bang Zuma bilang kan yang Yesus itu adalah manusia seperti itu. Tapi kan gini Bang, dia emang manusia sejati sih Bang. Tadi kan sempat Iya, potong itu manusia sejati seperti itu. Tapi kalau di ayat berapa aku lupa tuh ya. Tapi dia itu adalah firman Bang, firman yang menjadi manusia Yohanes seperti 1. Yohanes 1 ya. Iya, Ayat berapa tuh Bang? Saya catat satu. Bang ini. Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 nomor 1 Siap. ayat 1. Oh Bang, iya ada itu si seger-seger di bawah, firman Bang. itu bersama-sama dengan Allah dan firman Iya. itu adalah Allah. Oke. Ya berarti Yesus sama Allah sama kan Bang ya berarti kalau di ayatnya ini. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Iya Kita Bang. lihat di dalam Yohanes 1 ya. Kita belajar sama-sama ya. Ini bagus nih. Kalau kita Siap. belajar sama-sama artinya kita saling mengisi. Akhirnya lahirlah rasa persaudaraan gitu ya. Beda keyakinan tapi yang muncul persaudaraan. Bebas. Mau bertanya Al-Quran juga bisa, bertanya Bible juga bisa. Jadi Yohanes 1 nomor 1 ini bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Yohanes 1 nanti muncul sabda Yesus, konon sabda Yesus di data nomor 37. Nah sekarang permasalahannya adalah Yohanes 1 ini kalau kita jadikan sebagai rujukan iman mempertuhankan Yesus, pertanggungjawabannya berat. Kenapa pertanggungjawabannya berat? Karena Yesus mengatakan dan Tuhan yang mengutusnya mengatakan, inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti yang harus didengarkan bukan penulis Yohanes. Yang harus didengarkan adalah Yesus. Nah sekarang mana ucapan Yesus yang mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Mana ucapan Yesus itu? Tak ada. Ini adalah saduran dari filsafat Yunani, himne Platonius, yang diambil oleh penulis Yohanes yang bukan murid Yesus. Kenapa demikian? Karena dikatakan begini, pada mulanya adalah logos, logos ini bersama-sama dengan teos dan logos itu adalah teos. Nah sekarang begini, kalau ini kita paksakan menjadi sebuah kaidah kebenaran dalam beragama yang filter kebenarannya kemudian harus disatur dari akal, maka kita akan mengalami satu keadaan yang sangat-sangat berat. Kenapa? Ini kita lihat. Yohanes 1 ini apa yang dikatakan? Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan perkataan itu adalah Tuhan. Perkataan. Lalu nomor 2-nya adalah apa? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Kan gitu. Nah sekarang nomor 3-nya,
segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, firman yang dimaksud di sini bukan Yesus. Firman yang dimaksud di sini adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Saya ulang ya, saya ulang. Di nomor 3-nya dikatakan begini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti yang dimaksud firman di sini adalah kalam, sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat di dalam Yesaya 55 nomor 11. Al-Quran juga menarasikan begitu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kehendak Tuhan ketika hendak menciptakan sesuatu, maka Dia cukup berkata jadi, maka jadilah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti Dia ini apa? Sifat kalam yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 nomor 11. Nah sekarang begini. Firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan? Diantar oleh Gabriel pada bulan ke-6 ke Maria. Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Ini firman keluar dari mulut Tuhan, meluncur. Tuhan menginginkan Maria hamil. Apakah firman Tuhan gagal? Apakah firman Tuhan tidak terbukti? Maria selamanya mandul sampai ia mati? Atau firman Tuhan betul-betul terjadi sebagaimana di dalam Mazmur 33 nomor 9. Saya bacakan Mazmur nomor 33 nomor 9. Kenapa umat Islam harus mengatakan ini, itu, dan ini, dan itu di dalam kitab-kitab ini? Karena umat Islam membahas tentang kitab-kitab ini. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil. Mazmur 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maria hamil Maria. Nah sekarang permasalahannya firman. Apakah ketika Tuhan berkata, Maria hamil, mulut Tuhan yang jatuh dari langit masuk ke dalam rahimnya Maria? Tidak. Atau ibarat kata begini, jadilah pisang, yang berkata pisang seketika jadi pisang. Jadilah monyet, yang berkata kemudian jadi monyet. Tidak seperti itu. Apa pembuktiannya? Proses kehamilan Maria tidak seketika begitu saja. Selayaknya Tuhan mencipta matahari, jadilah terang, matahari jadi. Jadilah malam, maka gelap ada. Tapi ketika berbicara mengenai Yesus, jadilah hamillah Maria, apa yang terjadi? Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan ke-9, melahirkanlah Maria. Proses. Jadi firman itu kemudian datang kepada Gabriel. Gabriel mengantar firman itu kepada Maria. Apa bunyi firmannya? Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil, wahai Maria. Itu firman. Lalu Yesus di mana? Belum ada, Paman. Belum ada Yesus. Ketika firman diantarkan oleh Gabriel ke Maria, Yesus belum ada. Kapan Yesus itu ada? Kita lihat datanya di dalam Yohanes 1 kembali. Apa yang dikatakan di dalam data nomor 14? Firman itu telah menjadi daging. Tepuk tangan untuk daging. Artinya, ketika Gabriel, Roh Kudus mengantarkan firman kepada Maria, Maria, ya Paman, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Apa kata Gabriel? Yang Maha Tinggi menaungi di atasmu, Dia yang menginginkan. Oh, kalau begitu aku pasrah. Ambil dia. 1 bulan, 2 bulan. Menurut ilmu embrio, nanti 40 hari kemudian kurang lebih baru berbentuk. Kemudian dia segumpal, lalu menjadi daging. Nah sekarang permasalahannya yang menjadi daging ini Tuhan.
Yang menjadi daging ini pencipta langit dan bumi. Hah? Yakin? Yakin nih? Orang berakal yakin nih yang masuk di dalam rahim Maria ini pencipta langit dan bumi nih? Tidak, firman itu menjadi manusia. Maksudnya apa? Kehendak ilahi itu telah menjadi terbukti. Maria betul-betul hamil. Itu yang dimaksud. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai hamba Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini Bang Suma ngarang-ngarang bebas. Oke, mari kita menggunakan akal sehat dan menggunakan data. Wahai Yesus, ya Bang Suma, ngopi yuk. Jangan, orang lagi puasa. Ada-ada aja. Jadi gimana? Aku ingin tanya samamu, wahai saudaraku Yesus, Nabi yang datang kepada Bani Israel. Tanyalah. Kamu mau tanya apa Bang Suma? Kamu itu benar-benar firman? Oh iya, saya firman. Maksud lo? Saya perkataan Tuhan yang menjadi makhluk. Oh gitu. Bukan Tuhan yang menjadi makhluk. Oh bukan. Saya adalah kehendak Tuhan yang menjadi makhluk. Oke. Tapi ada teman-teman saya Kristen mengatakan kamu itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Oh nggak bisa. Kenapa bisa? Pertama, saya sudah memberitakan kepada mereka di dalam kitab mereka, Yohanes 1 nomor 48. Yohanes 12 nomor 48. Yesus kamu kok lupa? Iya kan saya manusia biasa Bang Suma. Oh iya baru tahu. Baru ingat. Nah di dalam Yohanes 12, di situ aku mengatakan, aku menyampaikan perkataan. Ya bahwasanya di dalam, Yohanes 8 nomor 42. Kok salah lagi Yesus? Ya kan saya manusia biasa Bang Suma. Gimana sih lu? Oh iya lupa. Di situ jelas dikatakan bahwasanya Yesus berkata bahwa aku ini datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku. Yesus berkata di situ, jikalau Elohim adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Terjawab. Yang maha berkehendak itu adalah yang tadi, Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berkehendak, maka semuanya jadi. Maka dia memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Maksudnya gimana Bang Suma? Nah gini, 30 detik terakhir. Maksud Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku itu apa maksudnya? Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kalau Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka Yesus akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena dialah satu-satunya yang maha berkehendak. Faktanya dia berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus menjadi manusia bukan atas keinginannya, tetapi atas keinginan otoritas yang lebih tinggi dari dirinya. Dengan demikian, Yesus tidak memiliki otoritas tertinggi, karena bukan dia yang maha berkehendak, tetapi Bapa pencipta langit dan bumi lah yang maha berkehendak, sehingga menciptakan makhluk bernama Yesus yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel, yang berasal dari kalamnya, yang berasal dari firmannya, dan berasal dari rohnya. Demikian, semoga Anda paham. Silakan Saudara Riko. Kok jadinya ke Riko ya? Ya kabur dia Bang. Ini gara-gara Bang Imrus ini. Orang lagi puasa kok dari tadi dia ngocok-ngocok telur. Gimana sih Bang Imrus? Ini baru jam berapa? Bang Imrus. Akal-akalan aja jam segini loh.
baru pukul 3 di tempat saya. Udah ambil kopi, udah ambil gula, panasin air. Bagaimana bisa bertahan kopi dari jam sekarang dibuat, nanti pas buka masih 3 jam lagi bisa bertahan panas, Bang. Aduh, gimana? Bu, tolong diawasin bapaknya tuh. Bahaya dia tuh. Pura-pura bikin kopi jam segini, alasannya persiapan buka. Aduh, bahaya ini. Bang Imrus gimana sih? Tamu kita lari tadi karena dia menghargai kita. Orang lagi puasa-puasa disuguhkan kopi. Pulang dah dia, abang pamit lagi. Oke lah Bang Da. Kita kasih dulu promo Bang Da. Iya, gimana? Bang bulan puasa. Bisa promo. Iya, Kita silakan. izinkan. Suaraku habis. Kita izinkan dulu si Riko-nya promo Bang. Riko silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf jika ada salah. Ya, saya menjalankan puasa belum ke Komal ini. Kalau ada salah kata atau salah sikap, saya mohon maaf lahir batin ya. Dimaafi. Iya, dimaafkan Bang, dimaafkan. Dimaafi. Ya. Yang berlalu. Tapi jangan diulang lagi biarlah- ya, tolong ya. Ya, Ya, ya saya iya, promosi. sebenarnya gini. Ya, betul Bang Riko, saya jawab dulu ya. Bang Riko, saya juga minta maaf segala kata atau apa. Tapi saya udah bilang, saya tipe orang yang kalau saya tuh nggak suka di chat panjang lebar. Mohon maaf Bang Riko ya. Ya, Jadi sama-sama. yang lalu biarlah berlalu ya Bang ya. Ya, Ya, Giliran saling ngechat memaafkan. saya panjang. Jadi chat orang nggak bisa panjang. Bang, kalau ngechat abang pajak kan bahas hotel Bang. Iya, tapi kayak surat kabar juga. Udahlah Bang, Ya. jangan buka kartu. Lanjut Riko. Ini ya bang, abang dah dia kalau ngechat satu perikop ya. ya, Enggak. Bercanda. Dia cuma impukan Bang, ada yang mau mualaf Bang, gitu-gitu. Bang, Iya, nggak ya, bisa. gitu-gitu Ya, saya lanjut, Bang, di ya. betis kok ada tumbuh panu Bang, kayak gitu-gitu dia Bang ngechat. saya lanjut ya. Iya, Ya, silakan Bang silakan. Eko. Ya, saudaraku semua dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya dari Tanjung Pandan Belitung, Riko, membuka PO untuk Lebaran dan puasa juga sekarang inilah udah buka ya. Ada pempek sutranya, ada abon tenggirinya, ada kerupuk tenggirinya, ada pastel abon tenggirinya, ada peletek cuminya, dan ada stik cuminya. Yang mau order buat Lebaran boleh dari sekarang, udah japri saya melalui WA saya di bio ada ya. Saya kirimkan dari sini melalui Line Pasa, Sifat dan sebagainya. Insya Allah aman dan halal dan tidak bisa COD ya. Malaysia, Singapura udah bisa kok mengirim. Cara ordernya WA aja. Jadi nggak usah nanya lagi di PT. Bagaimana cara pesan? WA saya simpan yang ada di bio ini, saudaraku. Jadi nggak berulang-ulang nanya gitu di PT ya. Oke, Bang Tuma, saya mau minta tolong ditambahin sedikit, Bang. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, mari kita bantu saudara kita Riko di dalam melariskan jualan beliau berupa cemilan ya. Ini cemilannya sangat bagus. Saya sendiri sudah merasai beberapa macam cemilan yang beliau jual dan itu sangat nikmat. Dan ini sangat cocok ya, sambil kita menunggu buka puasa, kita ngemil-ngemil merasakan cemilan beliau. Dan tidak terasa puasa itu akan selesai pada masa buka ketika kita menikmati cemilan yang dijual oleh Bang Riko. Nah, itu saran saya gitu ya. Jadi Bang, teman-teman, nunggu buka puasa kok gemil-gemil. ini telinganya tajam juga anak ini ya. Yang dibawa itu sudah bilang benar juga Bang Suma, masuk akal juga Bang Suma ngomong kayak gini ya. Ya. Betul kata Bang Suma. Jadi daripada kita mau nunggu buka, mending kita beli tempat Bang Riko sambil nunggu puasa kita ngemil. Yang dibawa itu udah tos-tosan mereka, udah kongsi-kongsian mereka. Ayo kita kumpul-kumpul duit yuk beli jajanan di Bang Riko untuk kita cemil sebelum nunggu puasa. Yang di atas kupingnya tajam. Ngerti dah yang dibawa. Ya jadi gitu ya teman-teman sekalian, Ya. silakan. Oh iya, pesan, Bang Numa, ya. tambah Iya, dikit. gimana?
Ya, buat para debater, kalau netizen mau mempersembahkan bingkisan lebaran buat para debater di atas ini, baik host, baik siapa, silakan hubungi saya langsung ya, melalui WA itu ya. Ini semakin naik levelnya ini bingkisan lebaran nih. Bisa-bisa nanti ulang tahun juga gitu-gitu. Oke teman-teman, silakan niatkan yang baik untuk saudara kita Riko, kita bantu beliau, usaha beliau kemudian ya supaya bisa maju mandiri sebagai seorang mu'alaf yang bisa berjuang untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarga. Itu adalah amal yang sangat luar biasa bagi kita semua. Silakan. Terima Iya, kasih Bang benar. Juma, sehat Dan selalu, murajiki panjang umur ya. Amin. Bu Doa yang Hesti sama. juga sehat selalu, panjang ya, umur, murajiki ya. amin. Begitu juga Bang Riko ya. Jadi teman-teman, saya tuh menikmati cemilan seperti empek-empek, kelapa tuh apa pokoknya banyak Pastel, ya. Ke pastel, terus satu lagi siapa? platek, kerupuk. Kletek. Itu saya dikirimin sama salah satu hamba-hamba Allah di bawah ya. Ada hamba Allah, kasih dong ke Bunda Blokir. Masya Allah. Terima kasih Ya. ya. Nyicip itu. Siapa tahu ada hamba Allah mau ngirim lagi, silakan ditunggu. Terima kasih ya. Oke Bang Riko, Iya, sama-sama. sama-sama Bang. Ya. Oke. Aku mau sapa ini, aku nggak tahu nih manggilnya apa ya. Ngebarep, Bang ngebrek, Handi sama nah, Ahi Sugi, kemana anak sekolah saya berdua itu? kalau Kade Sugi Polos. ada di bawah. Pak Desuki monitor mungkin ngerekam. Kalau Bang Hadi katanya Bang ada kerjaan karena orang rumah mau melahirkan butuh biaya operasi Oh iya ya, sesar. anak dia perempuan kan? Anak Iya, beliau perempuan. Memang saya amanahkan iya. ke beliau, tolong sebelum anaknya lahiran Bang, Abang latihan tari balet. Jadi cara menghibur anak kalau peranakan Indonesia campur Belanda dan Mesir, bapaknya orang Indonesia, apalagi anak perempuan. Untuk menjadikan anak itu anak yang soleha, maka bapak harus mencontohkan dari kecil nari balet di depan bayi tersebut 2 jam per hari. Jadi makanya sekarang Bang Handi itu les balet. Ya, yang mengherankan karena dia nelpon, Dinda, kenapa? Waduh, kamu kerjain saya rupanya. Kenapa? Itu serius, Nurul les nari balet? Iya, kenapa rupanya? Nari baletnya nggak masalah, Dinda, kata beliau. Lalu apa? Guru baletnya itu ternyata bom. Nah, cocok lah, aku bilang situ. Pas lah, aku bilang. Udahlah, nikmati aja lah, aku bilang. Tapi doakan ya teman-teman, saya minta ke Bang Handi, mudah-mudahan dia legowo menerima permintaan saya. Saya katakan kepada beliau, Amin. biar bayinya di Makassar aja di rumah, dibesarin di rumah saya aja, biar saya jadikan beliau anak. Saya hanya tidak menanggung nyawanya, tapi jasadnya insya Allah saya nanggung. Mudah-mudahan beliau mau dan istrinya mau, ya teman-teman. Bujuk beliau supaya ayolah Bang, biar Bang Zuma yang mendidik anaknya untuk jadi ampologet dari bayi tapinya. Jadi dia apa biar Bang Handi juga lebih serius latihan baletnya gitu kali Bang ya. Betul sekali. Full. Iya benar. Iya. Bang Handi. Ini Alhamdulillah. aku manggilnya ini apa ya, Wei? Ini WA manggil apa ini? Ini namanya ini siapa? Ngabret apa ini? Oten, aku panggil Oten aja. Ngabret Pip. Ya, Iya, ini Panggil aja, dari Bu. tadi Panggil. ngatain. Panggil aja Nabi. Oh, panggil aja Kafir lah ya. Kafir, Kafir aja lah cocok. Kafir dari tadi kamu ngatain Bang Juma, silakanlah Kafir. Ayo. masih mau kunatan besok. Bom badannya besar, kepalanya Gimana? lebar. Kafir, Kepalanya silakan. gimana Bang? Pokoknya selamat puasa dulu ya. Oke, aku Ya, Fir. gini. Suaranya Suaramu kok pelan kali, Fir? Ini kedengeran. Ih, pelan pakai headset lah, Kafir. Kedengeran nggak? Udah, Sedikit silakan lagi, Kafir. Bang. Kedengeran nggak? Sedikit lagi kata Bang Juma.
Halo? Iya, iya. Suara Udah kedengaran. pakai headset. Silakan. Udah kedengeran? Udah. Udah. Lanjut. Kan Zuma suka baca Alkitab ya. Kalau Al-Quran suka baca nggak? Oh iya, pastilah. Karena membaca Alkitab? Al-Quran itu mengantarkan kita kemudian ke surga. Baca Quran. Kalau Kamu baca percaya Bible Al-Quran? mengantarkan kita ke Romawi Yunani. Iya gimana? Kamu percaya Al-Quran? Percaya, pastilah. Nah, Al-Quran mengatakan Yesus itu Allah loh. Isa Al-Masih itu Allah loh. Al-Quran mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilai min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Malah Al-Quran mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Allah. Berarti kontradiksi dong. Tidak kontradiksi. Ya, coba Mungkin dibuka. mungkin Anda yang tidak bisa membaca barangkali ya. Ya kan aku ahli kitab, aku harus tahu tentang Quran. Ahli kitab atau bahlul kitab? Ahli kitab. Kalau ahli kitab itu berarti Bani Israel, bisa Ibrani berarti. Coba jangan takut lah, buka aja Al-Quran surat An-Nisa. Ahli kitab itu adalah mereka yang menerima kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Itu ahli kitab. Bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Aramaik. Bisa bahasa Ibrani? Kamu bahasa Arab bisa nggak? Saya bisa bahasa Arab. Baca bahasa Arab bisa. Fil lugatil Arabiyyah ana qalil fa qalil. Nah sekarang saya tanya, Anda kan mengaku ahli kitab. Saya tanya, Anda bisa bahasa Ibrani? Allah, kamu bisa bahasa Ibrani? Oh. Ini sebaiknya orang kayak gini diapain ya? Tunggu. Jadi Jadi Digoreng. jangan sombong. nggak Jangan berani sombong. buka. Ahli kitab Yes. itu adalah Bani Israel. Mereka yang menggunakan bahasa sakral Ibrani dan mereka menggunakan bahasa Aramaik. Sedangkan Kristen itu bukan ahli kitab, tapi bahlul kitab. Itu Kristen. Dan saya bisa jaminkan itu. Mau Anda perkarakan kemanapun, saya akan buktikan Kristen itu bahlul kitab. Oke? Bukan ahli kitab. Sepakat dulu kita itu, ya. Nah, kalau bahlul kitab mengerti Bible saja tidak, bagaimana mau bahas Alkitab, Al-Quran? Ya kita buktikan saja, kita buka. Oke, silakan. Buka yang mana? Anissa. Anissa ayat 172 sampai 173. Oke. 172 sampai 100 berapa? 73. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Dan diazab kalau tidak menyembah. Oh itu Al-Quran atau terjemahan sih? Apa sih ini orang? Ini udah dibilang tadi kau itu bahlul kitab kan? Percaya kan? Terbukti kan? Al-Quran atau terjemahan nih? Tadi bilangnya Al-Quran surah An-Nisa. Al-Quran atau terjemahan Al-Quran? Tadi dibilang, aduh sudah aku bilang Anda itu bahlul kitab, tak percaya. Yang mana yang benar? Anda mau bertanya tentang terjemahan atau Anda ingin bertanya tentang Al-Quran? Ya, inilah bedanya kalau inilah kalau agama terjemahan begini, nggak bisa membedakan antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Doubling dia. Anissa 172 sampai 173. Iya, kenapa dia di situ? Doubling. Ada apa di sana? Ya dibuka aja itu. Aku kan pakai data membuktikan Iya, kalau Al-Masih itu Allah dan kalau tidak menyembah dia diazab. Oh begitu.
Mana tulis mana bahasa Arabnya bagaimana? Bahasa Qur'annya gimana? Tertulisnya kayak mana? Ya dibuka Nah, aja, coba. dibuka aja. Bacakan ke saya. Kami Loh. nggak percaya kamu. Oke. Saya baca ya. Al-Qur'annya saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Ya apa ditunjukin dong. ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasa intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ini Al-Quran menerangkan. Wahai ahli kitab. Jadi bukan Kristen yang diseru, ahli kitab. Janganlah kamu melampaui batas dalam urusan agamamu. Jangankanlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa anak laki-lakinya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam hanyalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik bagimu kalau kamu berhenti. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha suci dari anggapan memiliki anak. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Jangan pernah kau mengatakan sesuatu yang tidak hak tentang Allah. Sesungguhnya kata Allah di ayat selanjutnya, Al-Masih sama sekali tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Kenapa engkau tuhankan? Sedangkan Isa tidak pernah enggan untuk menuhankan Allah. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Jadi kalau membahas Al-Quran, ya bahas Al-Quran. Jangan bahas terjemahan, lalu pemahaman pribadi terhadap terjemahan itu dibawa untuk mempertanyakan Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu memiliki kesalahan. Sayangnya umat Islam itu bukan umat terjemahan, Masya Allah. Inilah kenapa Inilah kenapa kemudian umat Islam itu dimenangkan dan diunggulkan di antara semua agama di atas muka bumi ini. Karena umat Islam itu itu kemudian tidak bisa dibodohi oleh tokoh-tokoh agamanya. Ya, kalau bisa tetangga dibodohi, kita ya baca. itu dibodohin gitu, dibodohin sama tetangga agamanya, kenapa? Mumpung karena sudah tidak ada lagi original Ya teks. makanya baca. Iya. Jadi ketika kita umat Islam membaca kemudian lan yantankifa, di sini dikatakan la yastankifa. Artinya apa?
Ini ucapan yang dihasilkan dari kalam Allah, runutan dari data selanjutnya. Jangan kau mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Kamu tadi nambah-nambahin itu. Nggak ada tulisannya. Kafirlah itu, orang kamu yang nambah-nambahin. mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Sesungguhnya Isa yang kau sembah itu lan yastankifal masihu ayyakuna abdal lillah. Isa yang kalian sembah itu sesungguhnya tidak enggan menjadi hamba Allah. Oke, aku baca ya. Aku baca tanpa aku tambah-tambahin ya. Aku baca tanpa aku tambah-tambahin kayak kamu ya. Nih aku baca nih. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah ya. Nggak enggan menjadi hamba Allah Al-Masih. Dia Allah yang nggak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu juga pula ini takut sih. Malu sama Qurannya apa gimana? Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya, menyembah Al-Masih dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Akan mengumpulkan semua kepadanya. Ayat berikutnya 173. Ayat berikutnya, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. Jadi tidak menyembah Al-Masih akan azab yang pedih. Oke, sudah gantian kita. Sekarang saya tanya umat Islam yang ada di bawah nih. Di dalam surah An-Nisa ayat 172. Ini kita pakai artinya saja ya, karena saudara kita ini kan tidak ngerti Quran, dia cuma terjemahan saja ya. Jadi kita ikuti arahnya. Tapi saya mau nanya, ini jemaah-jemaah yang ada di bawah 1800, saya baca terjemahannya, habis itu jawab pertanyaan saya. Al-Masih ini siapa? Al-Masih adalah anak manusia. Siapa nama ibunya? Maryam. Maryam Tuhan? Bukan. Al-Masih Tuhan? Bukan. Kenapa? Karena ibunya bukan Tuhan. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba. Siapa yang hamba di sini dan siapa yang Allah? Menjadi hamba siapa? Hamba Allah. Berarti Al-Masih di sini sebagai penyembah. Siapa yang disembah di sana? Allah. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Maksudnya ketika Al-Masih tidak enggan menjadi hamba Allah, di sini Isa Al-Masih sebagai hamba atau sebagai Allah? Ternyata sebagai hamba. Dan Allah sebagai sembahan di situ siapa? Allah. Al-Masih tidak enggan menjadi penyembah kepada Allah. Nah, pertanyaan saya nih. Ketika dilanjutkan kalimat berikutnya, walal malaika muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi, maka pertanyaan saya di sini adalah begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya. Jadi di situ ada kata menyembah. Pertanyaan saya, di data terjemahan ini An-Nisa ayat 172, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Karena di sini Isa dikatakan, Isa sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Isa tidak enggan sama sekali menyembah Allah. Isa sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Dan barang siapa yang enggan menyembah siapa? Menyembah siapa? Kok menyembah ke Al-Masih? Jadi Al-Masih sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Kamu sendiri. Itu Al-Masih sama sekali tidak enggan menyembah Allah. Kenapa dikatakan menyembah Allah? Karena di situ dikatakan abdal lillah. Panik bacanya. Lillah. Bacanya Lillah. Tidak dikatakan lil Isa, tapi dikatakan lillah. Berarti yang disembah adalah Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, saudara-saudara, karena yang datang ini kan manusia terjemahan. Ketika ada kata lillah, Al-Masih lillah, Al-Masih kepada Allah, atau Al-Masih abdal lillah, menghambakan diri atau menyembah kepada Allah. Kata enggan menyembahnya di sini, yang menjadi sembahan di sini Isa atau Allah. Silakan 1900 ketik di bawah. Yang menjadi sembahan di sini
Isa Al-Masih yang enggan menjadi hamba atau Allah yang akan disembah oleh Isa? Tolong, yang waras ketik di bawah, Isa atau Allah yang disembah. Silakan. Simak mata saudara, lihat di bawah tuh umat Islam tuh lihat. Lihat umat Islam 1900 apa ketikan dia? Coba, silakan. Lebih Allah, percaya lebih percaya Allah. Zuma apa percaya Quran nih? Allah, Lebih percaya Zuma apa Allah. Quran? Tuh, coba lihat tuh di bawah tuh. Mereka itu adalah umat Islam yang membaca Quran. Ente cuma membaca terjemahan. Aku lebih percaya Quran kamu daripada Kalau orang-orang Anda yang- percaya orang-orang di bawah Quran, yang nggak ngebaca kalau Qurannya. Anda percaya Yang ngerti, Al-Quran, nggak kalau ngerti bahasa Anda Arab. percaya Al-Quran, Yang saya di tanya bawah, nih. aku tanya, Saya bisa tanya. bahasa Arab nggak? Oke, saya Tanya tanya yang di kepada bawah, bisa saudara. bahasa Arab nggak? Aku Saya yakin nggak tanya ada yang kepada bisa. saudara, apa arti lillah? Ayo, apa arti lillah? Lillah apa artinya? Lillah itu apa artinya? Ilah. Lillah bukan ilah, bonyok. Lillah apa artinya? Nggak nyambung kamu. Iya kan dikatakan masih. Sekarang aku tanya, kalau nggak percaya sama ayat ini ya, karena kamu nggak mau baca dan nambah-nambahin, melintir-melintir seenaknya, aku tambah ayat lain ya. QS 3 ayat 45 ya. Udah keok tadi ya. Dikatakan yang terkemuka Udah keok di tadi dunia ya. Udah akhirat. keok tadi ya. Udah keok ya teman-teman. Udah keok dia. Nggak bisa lagi dia. Klaim Apalagi aja Anda dong. mau menyesatkan Yes, saya, Pak. apalagi? Memang nih is claim. Gini, Kasihan emosi dia. Dia mau menyesatkan pakai Bible nggak berhasil. Dia mencoba untuk mempelintir terjemahan. ini untuk memperlengkapi. Allah Kamu kan nggak Masya percaya yang Allah. tadi, nggak percaya Quran kamu. Aku tanya Nenekmu ayat berikutnya kiper, kamu percaya dasar nggak? iblis betina mau menyesatkan pakai terjemahan Al-Quran, mana Yang bisa. berikutnya kamu percaya nggak? QS 3 ayat 45. Siapa yang penguasa dunia akhirat? Penguasa Oke. dunia akhirat siapa? Hmm? Apa? Yang termulia, terkemuka di dunia akhirat siapa? Oke, baik. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Di sini dikatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman, sebuah kalimat, sebuah perkataan, sebuah kalam darinya. Apa itu? Namanya Al-Masih, Isa anak laki-laki Maryam. Ini anak laki-laki, anak manusia, anaknya Maryam. Manusia berarti. Lu mau ngapain? Kamu mau ngapain dengan anak manusia ini? Kamu mau lantik anak manusia ini sebagai apa? Ya, Anak gitu. Maria ini kamu mau lantik jadi apa lagi? Ya, aku jawab ya. Penyembah batu sakar. Kamu mau mengajak kami menyembah anak laki-laki ini ngapain? Ya karena di Iya, QS mau 3, ngapain? karena di QS 3 ayat 45 itu tentang duinatur. Ngerti duinatur nggak? Duinatur. Jadi sepenuhnya manusia, sepenuhnya anak manusia, Allah. Duinatur. Sepenuhnya anak manusia dan sepenuhnya Allah. Kemasihan kodong. Tidak dapat data di Bible Yesus itu Tuhan masuk ke terjemahan Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi di situ dikatakan wajihan. Apa arti wajihan? Terkemuka, terkenal di dunia dan di akhirat. Yeay. Ya, penguasa terkemuka. Penguasa katanya. Ya Allah ya Karim. Loh, Ih, benar-benar. Terjemahan yang lain Benar-benar. penguasa. Terjemahan yang lain Benar-benar. penguasa. Wajihan Penguasa itu dunia artinya akhirat itu terjemahan lain. Aku terkenal, baca dari tersohor. sumber Islam sendiri. Dan Nabi Musa juga dikatakan wajihan, bukan cuma Isa. Di mana ayatnya? Di mana? Di mana Gitu ayatnya? dong. Kalau ada gimana? Katanya mana? Kalau ada gimana? Kalau ada di sunat Kalau ada ya bang. gimana? Sunat ya bang. Ya, Gimana kalau tunjukkan ada? aja. Nabi Musa disebut wajihan. Gimana? Tunjukkan aja. Gimana? Kalau ada ya aku baca. Betul? Kalau ada. Yakin? Ya, Yakin? aku baca ya, yakin.
Oke, baik. Tadi Anda menggunakan terjemahan kan? Nah, sekarang kita lihat apa yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. QS 33 nomor 69. Ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad, Ibnu Abdillah Muhammad. Kamu itu di Bible tidak ada Yesus Tuhan, lari ke terjemahan Al-Quran. Kasihan kali lah ini penyembah Yudas. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajihan. Ya, Kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajihan. Nabi Musa wajihan, Nabi Isa wajihan, sama. Kalau di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 42 dikatakan Ismuhu Masihu Isa bin Maryam wajihan, wajihan. Kalau untuk Nabi Musa wa kana indallahi wajihan. Masya Allah. Kasihan kali ini umat terjemahan, ya Allah ya Karim. jadi ada kata wajihan. Hah? Lalu Wajihan itu artinya? artinya apa wajihan? Nggak tahu apa Apa artinya tuh. wajihan? Artinya wajihan. Kue wajib. Aduh, Kue Allahu wajib. Akbar. Ya sudahlah, kamu tidak pantas kemudian berbahas Al-Quran, Mbak. Bible aja kamu nggak paham, gimana mau bahas kitab suci? Ya makanya. Buku kamu tulisan Al-Quran wartawan aja. Al-Quran aja kamu nggak percaya. Terkemuka dunia akhirat itu siapa? Iya Berarti Musa, ampun. berarti Ya Musa itu ampun. Allah dong. Berarti Musa Allah Iya dong. ampun. Berarti Allahu hubungannya Akbar. banyak. Kalau Jibril Allah. itu Allah bukan? Eh, Kan yang menciptakan dunia akhirat kan menciptakan Nabi Isa langit bumi alaihissalam kan kami. itu, Katanya kami itu. Nabi Isa alaihissalam terkenal di dunia dan di akhirat sebagai manusia, sebagai nabi, bukan terkenal Tuhan. Nabi Makanya Musa nggak nyambung. juga terpandang Makanya terhormat nggak di dunia dan juga di akhirat, bukan Berarti terpandang Tuhannya- terhormat sebagai Berarti Tuhan. Tuhannya Islam ada Musa, ada Isa, ya kan? Hmm, Ada Jibril. ini. Jibril itu Tuhan kamu kan? Malaikat itu Tuhan kamu kan? La, 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 la. Sejak kapan Tuhan itu kemudian bergelar wajihan ya? Loh, Bahlul. yang awal Tunggu. Al-akhir Kamu itu- diam. Al-akhir itu Biar gimana? tunggu. Diam. Saya sentuh ubun-ubunmu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan. La haula wala quwata illa billah. Kau Iblis. Nyahlah kau setan. Maksimal Iblis. Masa Malah diruqyah. wajihan dibilang Tuhan. Malah diruqyah. Wajihan kok dibilang Tuhan. Oh, jadi Tuhanmu sekarang Nabi Musa. Oh, Tuhanmu sekarang Nabi Isa. Gara-gara kata wajihan dia Tuhan kan orang. Bahayanya. La haula wala quwata illa billah. Ini bahaya dibiarkan ini. Memang Orang-orang kayak begini bahaya nih. Kalau ada Tidak, kita turun kalau dulu. ada kata wajihan Iya. itu dikatakan Tuhan. Iya, turunkan, tidak ada ilmunya.
Ditertawakanlah kamu sama umat Islam. Mulia. Berkarat otaknya. Wajihan itu gelar untuk Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Mereka adalah orang-orang terhormat, manusia yang terhormat. Padahal dalilnya sudah dinyatakan jelas sekali loh. Dalilnya isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasysiruki. Anak laki-laki berarti manusia. Manusia kok Tuhan? Allahu Akbar. Ya itulah ya, kalau menyembah Yudas otak error, tak ada lagi kemudian mulut dan isi kepala itu bisa bersentuhan. Padahal jaraknya cuma beberapa senti, tapi ternyata mulutnya lebih dekat ke pantat. Kalau kita lihat dari aspek tubuh, harusnya mulut lebih dekat dengan otak. Tapi begitu keluar dari mulut, apa yang terlontar, ternyata mulutnya lebih dominan ke pantat daripada ke otak. Oke, sahabat-sahabat, sementara dulu saya undur diri sejenak. Saya mau azhar di sini. Habis azhar kita jumpa lagi. Mudah-mudahan masih ada pasien. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi video yang kami sajikan kepada kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan kali ini. Sudah biasa dalam perdebatan itu ngotot, ngeyel, dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu hanya seni, saudara-saudara. Itulah perdebatan. Maka dari itu, channel saya mempersembahkan perdebatan ini sebagai edukasi dan hiburan untuk keluarga di saat kalian lagi nyantai atau lagi duduk-duduk bersama keluarga. Oke teman-teman, akhirnya salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jayalah kita, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna tinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.